Selamat datang di DPRD Kota Mataram, lembaga legislatif yang berkomitmen mewakili suara rakyat dan membangun Kota Mataram menjadi kota yang harmonis, ramah, unggul, dan mandiri. DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki peran penting dalam pemerintahan. DPRD Kota Mataram terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan bertugas untuk mewakili suara rakyat. DPRD Kota Mataram terdiri dari wakil-wakil rakyat yang terpilih untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Anggota dewan bekerja keras untuk memastikan setiap suara didengar dan diperhatikan. Tugas utama DPRD Kota Mataram, membuat peraturan daerah. DPRD berwenang untuk merumuskan dan mengesahkan peraturan daerah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Mengawasi pelaksanaan anggaran. DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah agar sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat. Menyerap aspirasi masyarakat. Anggota DPRD aktif mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat untuk kemudian disampaikan dalam rapat-rapat dewan. DPRD Kota Mataram berkomitmen membangun dan mengawal tugas-tugas pemerintahan Kota Mataram yang sesuai dengan fungsi dari kami sebagai anggota DPRD, sebagai fungsi pengawasan, fungsi budgeting atau penganggaran, dan fungsi pembentukan peraturan daerah atau badan legislasi, yang dimana fungsi yang tiga ini adalah melekat di dalam tugas dan fungsi kami sebagai anggota DPR. Nah, salah satu adalah fungsi yang setiap tahun yang harus kita sepakati bersama dengan pemerintah adalah tugas budgeting. Di mana tugas budgeting ini adalah tugas kita menetapkan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah, sehingga menjadi kebijakan umum pemerintah itu yang kita sepakati sehingga menjadi RAPBD Kota Mataram. Ya, alhamdulillah RAPBD Kota Mataram 2025 sudah kami tetapkan. Fungsi yang kedua dari DPR adalah bagaimana fungsi pengawasan, controlling. Ya, jadi pengawasan ini bagaimana kemudian kita bisa melakukan pengawasan apa yang sudah dilakukan oleh pihak eksekutif terkait dengan tadi anggaran yang tadi sudah ditetapkan. Salah satu yang kemudian kita melakukan pengawasan atau melakukan komunikasi dengan masyarakat adalah melalui reses. Ya, reses di sini bagaimana kita anggota DPR bisa turun kepada masyarakat, menyerap aspirasi. Karena kita turun langsung, kita tahu apa yang kemudian menjadi permasalahan di masyarakat kita. Bagaimana dengan lingkungan yang kalau di kampung kan Masya Allah ya, rumah-rumahnya sudah berdempetan, itu juga sering menimbulkan permasalahan. Saluran air yang mampet misalnya, itu bisa menimbulkan permasalahan dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang kemudian bisa kita temukan ketika kita turun kepada masyarakat secara langsung, dan kemudian kita bisa mencari solusi untuk bagaimana kemudian permasalahan masyarakat ini bisa kita istilahnya kita ringankan gitulah dari apa yang dirasakan oleh masyarakat kita. Beberapa kerja hasil dari DPR Kota Mataram yang telah dinikmati oleh masyarakat
saluran-saluran, tempat ibadah dan lainnya. Dan ini kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Karena kalau kita tanpa ada didukung oleh pemerintah pun, ini program-program ini tidak akan bisa jalan. Jadi antara DPR dengan pemerintah itu harus kerjasama sehingga membuahkan hasil-hasil yang terbaik untuk masyarakat dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram terbentuk seiring dengan berdirinya Mataram sebagai Kota Madya 31 Agustus 1993. Selama 31 tahun lebih DPRD mewarnai dinamika pembangunan ibu kota yang terus berkembang. Anggota DPRD Kota Mataram masa bakti 2024-2029 terdiri dari 40 orang anggota hasil pemilu 2024. Mereka terbagi menjadi 8 fraksi. Fraksi Partai Golkar, fraksi PKS, fraksi Gerindra, fraksi PDIP, fraksi P3, fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, dan fraksi Amanah Nurani Bangsa. Dalam menjalankan fungsinya, pimpinan DPRD Kota Mataram dibantu alat kelengkapan dewan yang terdiri 4 komisi yang bertugas mengawal terlaksananya urusan pemerintahan. Komisi 1 membidangi masalah hukum dan pemerintahan. Komisi 2 membidangi masalah perekonomian dan keuangan. Komisi 3 membidangi masalah pembangunan sarana dan prasarana. Dan Komisi 4 membidangi masalah kesejahteraan rakyat. Selain itu, Dewan juga memiliki badan anggaran, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, dan badan kehormatan. Badan anggaran atau Banggar merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada wali kota dan mempersiapkan RAPBD paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD. Badan Musyawarah atau Banmus menetapkan jadwal acara rapat DPRD, memberikan saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan, melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah. Selanjutnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna. Tugas badan legislatif ini adalah menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat skala prioritas Raperda beserta alasannya pada setiap tahun anggaran. Badan Kehormatan. Salah satu tugasnya yakni membantu dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah atau janji dan kode etik.
anggota DPRD Kota Mataram yang terus tentunya akan mengawal pembangunan yang ada di Kota Mataram ini untuk mensejahterakan masyarakat Kota Mataram. Kepada masyarakat di Kota Mataram yang saya cintai, kami di DPRD Kota Mataram berkomitmen untuk bagaimana kemudian kami di DPRD memberikan kontribusi yang terbaik untuk berkomitmen mengawal pembangunan di Kota Mataram dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh agar masyarakat bisa merasakan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan, dan insya Allah masyarakat bisa merasakan bagaimana kemudian pembangunan itu dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar pembangunan yang megah tapi masyarakatnya menderita, tapi bagaimana kemudian pembangunan ini juga menyentuh lapisan-lapisan masyarakat terbawah yang harus mereka merasakan dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahnya. Itu insya Allah komitmen kami untuk terus bisa membersamai masyarakat, bisa merasakan dampak positif dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram. Dengan dukungan elemen seluruh masyarakat Kota Mataram, DPRD siap mengawal pembangunan Kota Mataram yang harum, harmoni, aman, ramah, unggul, dan mandiri.